Lelang jabatan kepala sekolah saat ini digelar oleh pemerintah Kota Makassar. Pengamat pendidikan Universitas Negeri Makassar mengatakan dalam menentukan figur kepala sekolah yang tepat perlu adanya unsur EMASLIM, yakni educator, manager, advisor, supervisor, leader, inovator, and motivator. Lelang jabatan atau rekrutmen kepala sekolah yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar sebagai upaya dalam mencari figur kepala sekolah terbaik. Langkah pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan proses rekrutmen ini dinilai positif, namun harus didukung dengan sejumlah persyaratan dalam menentukan figur yang pas untuk menjadi kepala sekolah. Profesor Hamzah Upu, salah satu pengamat pendidikan di Kota Makassar dan juga guru besar matematika di Universitas Negeri Makassar mengatakan, dalam menentukan figur kepala sekolah yang tepat, perlu adanya unsur EMASLIM. EMASLIM sendiri merupakan singkatan dari edukator, manager, advisor, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Singkatan tersebut merupakan penjabaran dari kompetensi dan kualifikasi yang baik, serta adanya Capsek yang selalu melakukan pemantauan pada proses belajar maupun mengajar yang ada di setiap kelas, serta dapat selalu menciptakan inovasi terbaru bagi sekolah yang dipimpinnya. Saya kira itu empat hal yang terkait dengan andai kamu lelang, tapi kriterianya jelas, melihat prestasinya orang, kemudian pengalamannya, dan ada penerapan fungsi-fungsi EMASLIM ini dengan baik. Gitu. Dengan penerapan fungsi EMASLIM dalam mencetak figur kepala sekolah adalah salah satu langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pungli yang dalam sejumlah kasus membebani siswa di sejumlah sekolah di Makassar. Diharapkan dengan kompetensi serta kualifikasi yang baik akan menjauhkan kepala sekolah dari pola berpikir untuk melakukan pungli dan tindakan buruk lainnya. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, terkait lelang jabatan kepala sekolah, Wali Kota Makassar mengaku akan menindak tegas kepala sekolah yang memiliki rapor merah berdasarkan hasil investigasi oleh Inspektorat Makassar. Proses lelang jabatan atau rekrutmen kepala sekolah saat ini terus bergulir dan telah memasuki tahapan verifikasi berkas. Terkait adanya 100 nama kepala sekolah yang masuk dalam daftar raport merah oleh Inspektorat ditanggapi oleh Wali Kota Makassar, ia menyatakan akan melakukan tindakan tegas dalam menyikapi laporan yang diterima dari hasil investigasi Inspektorat tersebut. Wali Kota Makassar berjanji tidak akan memberi ruang ataupun meluluskan nama-nama kepala sekolah dengan catatan rapor merah tersebut dalam lelang jabatan kepala sekolah yang tengah berjalan saat ini. Jelas saya tidak akan ikutkan, kan kita mau cari kepala sekolah yang tidak pungli. Jadi kalau ada riwayat pungli, kita lihat pungli apa dulu ini, ya pungli apa. Ini kan sebenarnya sudah tindak pidana ini. Jadi saya tidak akan ikutkan. 100 nama kepala sekolah yang dinyatakan mempunyai catatan buruk atau raport merah berdasarkan hasil investigasi maupun Ombudsman Makassar serta aduan masyarakat kepada pemerintah kota. Hal ini diantaranya terkait pungutan-pungutan yang dilakukan kepada siswa di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil rekapitulasi berkas yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sejak Senin 19 Oktober 2015 lalu, telah tercatat sebanyak 989 orang pendaftar pada seleksi awal lelang jabatan kepala sekolah ini yang terdiri dari kepala sekolah, guru maupun pengawas sekolah yang ada di Makassar. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Melengkapi informasi Anda pemirsa terkait dengan lelang jabatan, siang tadi Gubernur Sulawesi Selatan kembali menyatakan penolakannya terhadap sistem lelang jabatan. Sistem ini dianggap terlalu panjang dan tak sesuai dengan etika pemerintahan. Sistem lelang jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diprotes oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yassin Limpo, di hadapan Komisi 2 DPR RI karena dianggap terlalu panjang dan tidak sesuai dengan etika pemerintahan. Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo usai menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI mengatakan sistem lelang jabatan harus disempurnakan lebih baik karena setiap melakukan mutasi jabatan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara pemerintahan butuh penyegaran setiap saat. Karena lelang jabatan yang dilakukan secara langsung akan mematikan jenjang karir pegawai negeri sipil, apalagi yang telah mengabdi hingga puluhan tahun, karena sebuah jabatan bisa secara tiba-tiba diisi oleh orang lain. Gubernur Sulsel juga mengaku sistem penilaian dan kompetensi jabatan juga belum jelas, termasuk melibatkan pihak lain dalam menentukan seseorang yang belum tentu orang tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Saya tidak persoalan legal tidaknya, tetapi terlalu panjang prosesnya
kalau kita mau melakukan sebuah mutasi, padahal pemerintahan kan membutuhkan penyegaran setiap saat. Yang kedua, di birokrasi itu dalam etika dan aturan ada 2 tingkat di atasnya, pimpinan di atasnya melakukan pengawasan. Setiap mutasi atau kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan diawasi oleh 2. Jadi harus ada katakanlah DP3 dari pimpinan atas 1 tingkat dan pimpinan 1 tingkat lagi, jadi 2. Nah sekarang kalau dengan pelelangan jabatan ini hilang semua gitu loh pengawasan. Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo berharap agar pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem lelang jabatan, termasuk meminta saran dan masukan dari pemerintah daerah. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.